Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang berkaitan dengan perpindahan, teman-teman. Jadi, kita baca dulu soalnya ya. Pertama, Hilman itu berjalan 16 meter ke arah utara. Di sini langsung aja kita jelasin bagaimana sih pergerakan Hilman dalam sumbu XY gitu ya. Jadi, di sini Hilman berjalan 16 meter ke arah utara. Di sini kita gambarkan berdasarkan arah mata angin ya. Kita mulai pergerakan Hilman itu mula-mula dari sumbu Y negatif. Jadi sampai ke titik 0-nya gitu ya, ke titik pusatnya. Berarti karena Hilman berjalan 16 meter, sehingga posisi awal dari Hilman itu di sini dari min 16 dalam arah sumbu Y gitu ya. Min 16 ke atas sampai titik 0. Sehingga perpindahan di dalam arah sumbu Y-nya itu adalah 16 meter. Di sini posisi awal dari Hilman adalah 0,16. 0 di sini menunjukkan titik Hilman dalam arah sumbu X karena di sini Hilman berada dalam arah sumbu Y tidak berpengaruh dengan sumbu X sehingga X-nya itu sama dengan 0. Kemudian karena 16 meter perjalanannya berarti dari posisi min 16 sampai ke titik 0,0. Kemudian selanjutnya, dia belok 37 derajat ke arah barat. Berdasarkan arah mata angin, barat itu di sebelah kiri di sini ya. Sehingga harusnya itu kalau misalnya enggak belok, Hilman itu kan berjalan ke arah atas ya. Kalau misalnya enggak ada pembelokan. Karena belok 37 derajat ke barat, berarti ke sini nih arah pergerakan Hilman itu. Nah, di sini sudutnya itu berarti sama sumbu Y, teman-teman, bukan di sini. Karena kan harusnya Hilman ke sini, terus belok ke 37 derajat, berarti di sini sudutnya. Kayak gitu. Nah, di sini Hilman itu belok 25 meter ya ke barat sejauh 25 meter. Kemudian, jika 1 meter itu dijangkau dengan 3 langkah, Hilman membutuhkan 13 langkah untuk perpindahan dari titik awal menuju titik akhir. Apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Jadi di sini kita ingin tahu nih, apakah benar kalau misalnya Hilman itu dari posisi awal sampai posisi akhirnya perpindahannya itu 13 langkah. Di sini teman-teman ada yang perlu diperhatikan juga kalau perpindahan itu tidak sama dengan jarak ya. Kalau jarak itu merupakan sebuah besaran skalar, kalau perpindahan itu adalah besaran vektor. Kalau nyari jarak mudah aja nih, tinggal jumlahin 16 ditambah 25, berarti 41. Itu kalau misalnya yang ditanyain adalah jarak. Tapi kalau perpindahan itu bukan yang sini, bukan yang panah hitam ini, tapi dari posisi awal dari posisi akhir dikurangi posisi awal. Ini adalah perpindahannya, kayak gitu ya. Nah, untuk mencari perpindahannya bagaimana nih? Untuk mengetahui perpindahan, karena perpindahan itu bergantung dengan posisi awal dan posisi akhir. Di sini kita udah tahu posisi awalnya adalah 0,16, sedangkan posisi akhirnya kita nggak tahu nih berapa. Jadi kita harus tahu dulu berapa atau ya di sumbu berapa gitu posisi Hilman, posisi akhir Hilman, baru nanti kita bisa cari perpindahannya. Oke, kita cari dalam arah sumbu X-nya terlebih dahulu ya. Berarti di sini kita ingin tahu berapa dalam arah sumbu X posisi akhir Hilmannya. Kita perhatikan di sini sumbu Y dan sumbu X itu adalah tegak lurus ya. Berarti sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Karena udah diambil 37 derajat di sini, berarti sisanya adalah 90 dikurangi 37, hasilnya adalah 53 derajat di sini. Nah, kita lihat nih teman-teman. Kita tahu dalam kosinus dan sinus gitu ya. Kalau kosinus dari suatu sudut itu adalah cos sami. Jadi samping sudut dibagi dengan miring sudut. Berarti kosinus dari 53 derajat itu samping sudutnya itu adalah posisi akhir Hilman dalam arah sumbu X yang ingin kita tahu itu. Kemudian garis miringnya itu adalah S2 atau perpindahan Hilman yang 25 meter tadi. Ini kan panjangnya perpindahan Hilman yang 25 meter tadi ya, yang sudah kita jelasin. Kemudian kosinus dari 53 derajat adalah 0,6, S2-nya adalah 25 meter. Kalau kita ingin mengetahui X2, kita pindah ruaskan 25 ke ruas sebelah kiri. Jadi X2 itu adalah 0,6 dikali 25 hasilnya adalah 15. Sehingga di sini posisi X-nya dalam arah sumbu X, posisi akhir Hilman adalah 15 meter. Kemudian kita juga cari dalam arah sumbu Y-nya nih teman-teman. Di sini beda halnya dengan kosinus, kalau misalnya sinus dari suatu sudut itu adalah depan dibagi dengan miring. Berarti depan dari 53 derajat itu adalah ini ya. Ini itu sama dengan sumbu Y.
sama-sama aja gitu, cuma posisinya aja yang berbeda gitu, tapi sama-sama aja kan bagian tegaknya gitu, atau tinggi dalam segitiga kalau, kita asumsikan ini dalam segitiga. Di sini depan sudutnya kita tulis menjadi Y2. Kemudian miringnya sama seperti yang tadi, ini adalah S2 nih atau jarak Hilman, yang kedua gitu, perpindahan Hilman yang ke arah barat. Nah, kita masukkan nilainya. Sin 53 itu adalah 0,8, S2 adalah 25, berarti Y2 itu adalah 0,8 dikali 25, hasilnya 20 meter. Kita udah tahu nih, posisi akhir Hilman dalam arah sumbu X dan dalam arah sumbu Y. Sekarang kita bisa cari perpindahannya nih, dalam bentuk vektor terlebih dahulu. Ini kan di sini dalam bentuk langkah ya, jadi nanti kita ubah ke dalam langkah, tapi kita cari dulu dalam bentuk vektornya, karena di sini masih ada dalam arah-arahnya. Nah, untuk mencari perpindahan, kita bisa gunakan X2 min X1 dalam arah sumbu X, ditambah Y2 min Y1 di dalam arah sumbu Y. Nah, tadi sudah kita bahas nih. X2 itu sudah kita hitung sebesar 15 meter, kemudian X1 ini adalah posisi mula-mula dari Hilman dalam arah sumbu X, yaitu 0. Kemudian Y2 itu adalah 20, Y1 itu adalah min 16. Kita tulis seperti ini. 15 dikurangi 0 adalah 15, 20 dikurangi min 16, berarti jadi 20 ditambah 16, hasilnya adalah 36. Sehingga besar perpindahannya dalam arah sumbu X adalah 15 meter dan dalam arah sumbu Y adalah 36 meter. Nah, tadi masih di dalam vektor ya. Sekarang kita bahas besar perpindahan dalam satuan meternya, teman-teman. Jadi tidak lagi bergantung pada sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita akan cari dengan menggunakan persamaan resultan untuk vektor ya, yaitu akar dari delta SX kuadrat ditambah delta SY kuadrat. Nah, 15 ini adalah delta S dalam arah sumbu X, kemudian 36 adalah delta S dalam arah sumbu Y, sehingga bisa kita tulis seperti ini. 15 dikuadratkan adalah 225, 36 dikuadratkan adalah 1296, 225 ditambah 1296 adalah 1521, akar dari 1521 adalah 39. Sehingga besar perpindahan Hilman dari titik awal menuju ke titik akhir itu adalah 39 meter. Nah, kita udah tahu nih besar perpindahan dalam meternya. Sekarang, jika dalam langkah berapa nih besar perpindahannya? Kita lihat nih teman-teman. Dari soal itu diketahui bahwa 1 meter itu dijangkau dengan 3 langkah. Berarti sejauh 1 meter itu Hilman membutuhkan 3 langkah gitu ya. Nah, ini 39 meter nih perpindahannya. Berarti kita kalikan dengan 3. 39 dikali 3 adalah 117. Sehingga besar perpindahan Hilman itu adalah 117 langkah. Jadi, salah ya pernyataan yang dari soal bahwa perpindahan Hilman itu 13 langkah merupakan pernyataan yang salah kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.